terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf Malam. tadi ada kendala teknis ya di kadang hujan deras. Baik Bapak Ibu, sesi ini malam ini kita akan sharing terkait dengan evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa. Semoga Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti webinar ini ya. Ada kata bijak, tak kenal maka kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Salam kenal dari saya Bapak Ibu. Saya Mustafa Kamal. Saya di Pusdiklat Pengawasan BPKP di Gadok Bogor. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka jalan-jalan ke Bogor, ke Puncak, nah itu pasti lewat Gadok ya, lewat daerah kami. Saya dulu auditor tahun 94, Bapak Ibu ya. Tahun 94 auditor, kemudian sejak tahun 2008 saya jadi Widyaswara atau trainer atau konsultan ya, terkait dengan audit, pengadaan barang jasa, dan terkait dengan sistem pengendalian intern. Oke, salam kenal dari saya. Saya sudah melampaui target nih, targetnya 3 anak ya, tapi dikaruniai 5 anak, alhamdulillah. Sesuai dengan target kinerja yang telah kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu ya, kita langsung aja ya. Untuk menghemat waktu, unit kompetensi 12 yang Bapak Ibu kita semua akan sharing ini, intinya ada fungsi utama ya, mengolah penyedia, ada unit kompetensi, melakukan evaluasi kinerja penyedia barang jasa, dan ada elemen kompetensinya ya, berupa membuat instrumen dan menilai pengolah. Ini sebenarnya ya intinya nih ya, membuat instrumen dan menilai dan mengolah kinerja penyedia. Oke, dimanapun kita melangkah, kita perlu tahu ya tujuan kita apa. Nah, sharing kita malam ini, tujuan umum yang akan kita peroleh adalah Bapak Ibu mampu menyusun instrumen evaluasi dan menilai ya dan mengolah informasi kinerja penyedia. Tujuan khususnya kita bisa membuat instrumen evaluasi, harapannya kita bisa menilai dan kita bisa membuat rating ya, karena tujuan utama dari penilaian kinerja adalah membuat rating. Seperti Bapak Ibu yang biasanya naik ojek online ya, selalu kita setelah mengikuti ojek online itu udah setelah selesai kita diantar, kita puas, kita akan ngasih rating ya, bintang 5 atau bintang 4 dan sebagainya. Nah, tantangan di pengadaan barang jasa itu sebenarnya ya, dan saya yakin sekarang ini yang banyak belum dilakukan oleh kawan-kawan nih, baik oleh PPK maupun oleh Pokja maupun pejabat pengadaan, oleh kepala pelaku, bahkan oleh PAKPA itu harusnya ya, karena PAKPA bagian dari pelaku pengadaan. Nah, tapi di Perpres 16 tahun 2018 memang yang muncul kalimat menilai kinerja penyedia itu PPK ya. Tapi nanti di materi ini kita lihat ternyata penilaian kinerja penyedia bukan cuma PPK, banyak ya. Oke, kemudian kita harapannya bisa tahu kapan sebenarnya penilaian kinerja perlu dilakukan, dibutuhkan, tahapannya bagaimana, ya, kemudian kita di awal-awal seperti apa, dan ini penambahan informasi yang selama ini Bapak Ibu tahu ya, jadi hubungan kita dengan penyedia. Cara menilai dan mengkategorisasikan, nanti penyedia akan masuk kategori apa nih? Hijau, merah, atau kuning. Nah, itu misalnya ya. Dan menyimpan data penyedia. Baik Bapak Ibu, kita masuk ya. Menyusun instrumen evaluasi kinerja penyedia. Masih bisa didengar Pak Hendro ya? Masih Pak, masih jelas, clear. Oke, baik. Apa itu kinerja? Bapak Ibu saya yakin sudah familiar.
Kita mungkin menguatkan saja ya Bapak Ibu ya, memberi penguatan terkait dengan kinerja. Kinerja yaitu perbandingan relasi target dan relasi pada keluaran atau output, hasil, outcome, dan benefit ya. Oke, Bapak Ibu kita semua masih ingat ya tujuan pengadaan barang jasa yang pertama yaitu meningkatkan value for money. Value for money itu di mana posisinya? Ada di output dan outcome ya. Dan benefit tentunya ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kinerja penyedia kita evaluasi dan itu membuat para pelaku pengadaan puas dengan kinerja penyedia itu, yaitu indikasi bahwa tujuan pengadaan yang pertama kemungkinan bisa tercapai ya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata banyak yang bukan prestasi ya. Jadi sebenarnya kinerja itu adalah prestasi ya. Prestasi apa? Capaian realisasinya sesuai target, baik output maupun outcome. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kinerja itu adalah prestasi. Berarti kalau tidak berkinerja, kebalikannya namanya one prestasi. Gitu ya. Oke. Penilaian kinerja penyedia, kita perlu mengetahui cara menentukan kinerja penyedia yang bagus itu seperti apa. Dasar pengembangan daftar penyedia yang kira-kira akan kita setujui untuk lanjut dan sebagainya. Kita tahu ya Bapak Ibu, kalau di jasa konsultan misalnya ya, ada namanya dapat melakukan repeat order. Nah, gitu ya. Repeat order itu berarti siapa yang menentukan? Itu di awal tuh ya. Kemarin ada jasa konsultan dilaksanakan, kemudian tahun depan akan di repeat order. Berarti di tahun depan itu pengambil keputusan mau repeat order membutuhkan informasi kinerja penyedia. Ngapain kalau repeat order kalau tidak berprestasi penyedianya? Nah, gitu ya. Berarti penyedia yang sah gitu ya, yang baik. Nah, ini mestinya kita punya daftarnya ya, kita punya database-nya. Dan yang tidak boleh lupa, pengadaan barang jasa maka melibatkan penyedia. Padahal penyedia itu bagian dari 3 pilar good governance ya. Yaitu pemerintah, pihak ketiga atau investor atau penyedia, dan masyarakat. Nah, berarti baik buruknya penyedia akan mempengaruhi juga ya capaian pengadaan dan mempengaruhi bagaimana masyarakat menikmati hasil PPJ itu. Kita bisa lihat ya, penyedia misalnya yang melakukan rehab pemel jalan. Bukan prestasi dia, ya jalannya kacau dibuat, masyarakat yang menikmati banyak kecelakaan. Maka kita nggak boleh abaikan, kita perlu bina penyedia. Makanya di sini ada mengembangkan program perbaikan bagi penyedia. Inilah ya yang jarang kita lakukan. Penyedia mau untung mau buntung memang urusan dia ya. Tapi yang tidak boleh lupa, penyedia mau untung mau buntung tidak boleh membuat ya atau berdampak ya kegiatan kita atau OTBJ terbengkalai. Tapi andai kata penyedia itu sebenarnya kesalahannya yang tidak signifikan atau tidak kunci, ya tidak ada salahnya kita kasih perbaikan ya. Bagaimana? Oh, Anda kurang responsif nih misalnya, gitu ya. Anda waktu kirim tidak didukung dengan beberapa informasi misalnya. Resinya nomor berapa, ini berapa, sehingga saya waktu ngecek penerimaan itu kurang. Nah, itu perbaikan. Dan idealnya kita juga mengembangkan sistem penilaian penyedia. Ya. Kita di backup oleh sistem yang dibuat oleh LKPP, ada namanya daftar hitam. Ya.
Tapi kita belum optimal ya dengan daftar kinerja penyedia. Memang ada sikap ya, sistem kinerja sikap sistem informasi kinerja penyedia ya. Ada, tapi apakah itu penyedia yang sudah pernah melakukan atau penyedia yang membackup pengadaan di kita, memberikan pengadaan dengan baik di kita atau tidak? Nah, belum tentu di sikap ya. Sikap dibakar di seluruh Indonesia, dibuat oleh KPP. Tapi bagi para pelaku di masing-masing Pemda, masing-masing UPT, mana sistem penilaian kinerja penyedia? Nah, itu belum banyak ya, maka perlu kita kembangkan. Ada yang menggunakan namanya sistem vendor VMS ya, vendor management system. Nah, sistem pengelolaan vendor atau pengelolaan penyedia. Nah, itu juga bentuk lain ya dari sistem penilaian kinerja penyedia. Dan yang tidak boleh lupa, kita perlu membangun hubungan bisnis yang baik ya. Baik itu apa? Good. Good itu apa? Bagian dari good governance. Apa tuh? Sesuai harapan masyarakat, transparan, terbuka, akuntabel, dan mencapai tujuan. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua, para Pokja dan pejabat pengadaan, kita lihat ya di bahan tayang yang Bapak Ibu saksikan, di situ ada ya, ternyata penilaian kinerja penyedia itu bukan hanya ada di PPK ya. Penilaian kinerja penyedia bukan hanya ada di manajemen kontrak di sini ya. Tapi ada di proses pemilihan, ada di proses evaluasi ya. Kemudian baru nanti di kontrak kita juga melakukan evaluasi kinerja penyedia. Jadi hampir semua para pelaku pengadaan akan berhubungan dengan penilaian kinerja penyedia. Tapi kalau di Pokja, penilaian kinerja penyedia itu sudah sistemized ya, menggunakan e-tendering ya, menggunakan apalagi e-seleksi dan macam-macam. Oke, jadi tahapan pengadaan yang akan terkait dengan evaluasi kinerja penyedia itu di pemilihan seleksi dan manajemen kontrak. Oke. Nah, kalau tadi tahapannya, sekarang setiap masing-masing ini ya, masing-masing para pelaku pengadaan di sini ya. Bagaimana cara melakukan evaluasi kinerja penyedia? Nah, ini dia ya. Jadi kita perlu input sumber daya yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah proses ya, sebuah proses. Ternyata sumber daya yang mau kita butuhkan itu diantaranya informasi atau database penyedia. Bisa database yang sudah kita miliki dari pengalaman tahun sebelumnya, bisa juga dari data yang real time atau current yang sedang berjalan, yaitu saat tender, Bapak Ibu ya, ada namanya penawaran, ya. Saat kita e-purchasing, ya, ada purchase order, ya. Saat dikirim barangnya, ya, manajemen kontrak, ada pengiriman, bahkan ada perlu kita terima atau kita rejection, kita terima atau kita tolak, dicek. Nah, itu ya. Itu inputnya. Dan yang tidak kalah pentingnya,
kita bisa tahu hasil kinerja penyedia, hasil penilaian kita itu berkualitas atau tidak. Nah, itu namanya ada metodologi, ya, kriteria penilaian kinerja penyedia. Jadi, proses penilaian kinerja penyedia memerlukan database, ya, dan memerlukan metodenya. Dalam bahasa sederhana apa tuh, juknis atau mekanismenya atau juklaknya lah gitu ya. Oke. Nah, prosesnya kita perlu ada persiapan ya, sistem penilaian kinerja penyedia. Nah, memang di sini nih Bapak Ibu ya, saran kita harusnya sini sudah menjadi sebuah aturan resmi ya, mekanisme resmi ya, mekanisme resmi. Mekanisme resmi yang dibuat oleh kawan-kawan pimpinan PA KPA dalam membekali para pelaku pengadaan, ya. Karena kalau nggak ada mekanisme resmi, nanti mandat penilaian kinerja penyedia tidak dianggap serius, padahal itu sangat signifikan. Kemudian setelah kita ada mekanisme resmi, ya, contoh kalau di Pokja kan jelas ya, mekanisme resminya sistemnya di-backup oleh teman-teman KPP, dirancang ya. Ada e-tendering, ada e-purchasing, ada e-katalog, dan sebagainya. Nah, dari sistem yang sudah disiapkan ini, baru kita akan mengumpulkan data. Ya. Contoh, di kawan-kawan yang melakukan e-purchasing, ya, kita perlu data yang dapat kita telusuri. E-purchasing itu benchmark yang paling mudah adalah seperti Bapak Ibu kalau beli barang di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee ya. Kita punya data di situ ya. Kita bisa ngumpulin kapan penjual menerima info dari kita, kapan penjual kirim ke kita dengan resip pengiriman apa, kapan penjual nyampe barangnya di kita, dan setelah itu kita melakukan apa? Kita melakukan komentar, komen, ya, penilaian dan sebagainya. Ya. Nah, tapi sebelum penilaian ini ya data baru, setelah itu kita lakukan proses penilaian. Menilainya ya sesuai dengan yang target yang mau kita harapkan ya. Apa nih yang mau kita harapkan? Oh, kita ingin mendapatkan pemenang penyedia dalam tender misalnya ya. Berarti proses penilaiannya ya kita menggunakan kriteria-kriteria, ada evaluasi administrasi, itu ya teknis, evaluasi harga dan seterusnya. Atau saya PPK nih, saya ingin tahu tepat penyedia dan tepat yang lainnya. Value for money itu kan yang paling terakhir ada tepat penyedia ya, 6 tepat. Dan seterusnya. Kalau semuanya tercapai, kita terima atau tidak? Nah, gitu ya. Tapi yang uniknya, kadang-kadang kinerja yang dilakukan oleh kawan-kawan penyedia itu tidak 100% kinerjanya, ya. Kenapa? Karena mungkin ada keterlambatan sedikit, ada mobilisasi mungkin tidak taat pada jadwal, kemudian tenaga ahlinya datanya terlambat dan sebagainya. Nah, itu namanya kalau kita kumpulkan hasil penilaiannya nggak 100%. Tapi tetap kita walaupun nggak 100%, kita mau putuskan terima atau tidak, gitu ya. Kalau terima barangnya, data penyedia masuk database. Ya, diperbarui lagi. Kalau data sebelumnya sudah ada, dengan data baru ini akan meningkat atau turun dan sebagainya. Tapi kalau belum, nah tinjau ulang. Apakah, nah ini ya, alasan penyedia aneh-aneh atau penyedia memang sebenarnya mampu, tapi karena uncontrollable. Nah ini sebenarnya kalau dalam bahasa PPK ini boleh nggak ditambah waktu. Nah, dapat tambahan waktu ya, misalnya nih. Karena setelah ditinjau ulang, dinilai ternyata
bukan penyedia yang salah, tapi karena ada, nah macam-macam. Kalau seperti itu ya update ya database penyedia ya dan seterusnya. Oke. Nah, kita juga tahu ya yang selama ini Bapak Ibu saya yakin sudah juga familiar memahami ini jadi hubungan dengan penyedia ya. Ada kita belinya kadang-kadang ya, eceran ya. Kadang ada perdagangan reguler seperti kita beli persediaan ya. Kalau di rumah sakit ada obat ya yang rutin kita lakukan ya untuk operasional. Kalau di teman-teman Dukcapil pembelian belangko-belangko. Kalau di teman-teman apa tuh ini PU ya pembelian bahan-bahan aspal dan sebagainya. Nah itu yang reguler ada. Artinya sebenarnya banyak tapi continue ya. Atau tempo-tempo ya kita tiba-tiba butuh ya pengadaan laptop ya misalnya nih ya. Nah, udah kita pakai pesanan kemungkinan ya, pakai policy order melalui e-katalog. Ada juga ya hubungan kontrak tetap. Kontrak tetap ini sebenarnya analognya dengan kontrak lamsam misalnya ya. Tapi kemungkinan ada juga kita partnership. Apa itu partnership itu? Kayak MOU ya atau apa nih kalau di kita ada namanya sikap ya yang di LKPP ya misalnya. Atau kerjasama. Nah, yang kemungkinan juga tidak kalah pentingnya internal provision. Apa itu internal provision? Internal provision itu kalau dianalogkan di kita sebenarnya swakelola gitu ya. Bahasanya internal provision. Maksudnya apa? Dari internal itu kita bisa memenuhi ya, ngapain melalui penyedia gitu ya. Nah, itu swakelola sebenarnya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini ada dua komponen utama saat kita melakukan proses kinerja penyedia. Kita perlu menilai apakah penyedia itu benar-benar mampu ya dan penyedia benar-benar mau ya motivasi mampu dan mau ya minat ya. Nah ini tantangan di kita nih karena apa? Karena selama ini data yang kita hitung yang kita nilai itu hanya ini selama ini nih. Tapi yang motivasi jarang kita lakukan ya. Padahal perlu ya. Perlu apa? Karena kita bisa mau kencang, mau kendor, mau tengah-tengah saat nanti mengendalikan penyedia atau mengendalikan kontrak atau saat kita menilai apa tuh di tender ya dan seterusnya. Nah, idealnya ya penyedia itu memang mampu dan mau. Ini yang ideal nih ya. Kadang-kadang ada penyedia yang nafsunya gede ya. Dia hanya mau termotivasi, tapi dia nggak mampu. Kalau yang ini penyedia mampu, tapi dia, mohon maaf nih, agak nakal dia, ogah-ogahan ya. Alah, oh, pengadaan di sana di kantor A itu kecil-kecil, percuma. Udah ntar aja ngirim barangnya. Nah, gitu ya. Seenaknya dia tidak berkomitmen. Tapi sebenarnya mampu dia. Tapi ada yang paling ekstrim ya. Sudah tidak mampu dan tidak mau. Wah, ini ya jangan. Ini hati-hati ya. Fenomena. Kalau fenomena pinjem bendera, nah ini kemungkinan banyak di sini ya, pinjem bendera nih, hati-hati. Oke. Nah, tadi ada komponen motivasi. Penyedia mau dalam bahasa kita tuh semangat nggak dia sebenarnya ikut tender itu, ya. Ini ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya?
pengadaan yang dia ikuti itu lebih dari 15%, ya, jika dibandingkan dengan omset penyedia. Ya, ini omset. Nah, tapi pertanyaan kita yang paling krusial untuk mengetahui motivasi penyedia, adakah penyedia yang terbuka dengan omsetnya? Nah, ini tantangan. Adakah penyedia yang tulus mengungkapkan total omsetnya dia? Misalnya sekarang tahun 2020 ya, dia ikut tender atau ya ikut pelaksanaan pengadaan lah ya, atau dia daftar e-katalog. Kemudian ada orang pesan ya. Kita bisa tahu nggak ini kira-kira ya, penyedia ini motivasinya tinggi nggak? Waktu saya pesen order obat untuk rumah sakit, kira-kira ini penyedia ini serius nggak ini mau kirim ke saya? Nah, kita perlu tahu motivasinya. Dari mana? Dari omset. Nah, ada nggak itu? Ini tantangan ya, tantangan besar di kita ini. Karena hampir semua penyedia jarang yang mau memberikan data omset. Andai kata ada, seperti di tender ya, ada yang bernama daftar pengalaman kontrak sebelumnya. Nah, di total. Tapi pertanyaannya, apakah kontrak sebelumnya itu di total sama dengan omset sesungguhnya dari penyedia? Nah, itu. Jadi pengadaan kita yang kita adakan itu misalnya 1 miliar, ya. Omsetnya penyedia itu ternyata 10 miliar, ya. Berarti dia ikut tender ke kita 1 miliar, padahal dia omsetnya 10 miliar, berarti kan 10% ya. Nah, berarti ada di sini dia cukup tinggi. Kalau cukup tinggi berarti kemungkinan dia akan agak serius ya. Nah, ini contoh ya mau menilai motivasi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita bisa lihat ya, nilai bisnis dan daya tarik ya. Nilai bisnisnya itu semakin tinggi, maka daya tariknya agak rendah, maka kita perlu mengeksploitasi rekanan. Gimana caranya ya membangkitkan ya. Nilai bisnisnya tinggi tapi daya tariknya agak kurang. Nah, ini ya. Sementara ada nilai bisnisnya rendah tapi daya tarik tinggi dia. Nah, ini biasanya rekanan ingin menjalin komunikasi baru atau mau masuk atau mau ingin membuka pintu kerjasama tercatat menjadi penyedianya di unit yang baru, instansi pemerintah yang baru. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Yang paling menarik sebenarnya kalau ada penyedia yang nilai bisnisnya tinggi dan memang dia tertarik. Nah, ini kalau bisa penyedia sudah tinggi dan tertarik dia, bagus nih. Berarti penyedia nggak sembrono ya. Ini berarti walaupun misalnya monopoli, tapi dia tetap mengoptimalkan daya tariknya. Ada juga yang nilai bisnisnya rendah, daya tarik rendah, ini marginal. Apa tuh marginal? Hati-hati. Kalau kita ketemu dengan penyedia seperti ini, kita bisa kemungkinan dapat penyedia yang PHP, ya, penyedia harapan palsu atau pemberi harapan palsu. Ya, waspada. Oke, nah ini contoh ya kaitan antara motivasi penyedia dengan hubungan tadi yang sudah kita sampaikan ya, ada partnership dan sebagainya. Nah ini biasanya ini rendah kalau dia marginal dan rutin ya, maka dia akan cuekin kita kadang-kadang ya.
Kita bisa merasakan ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ibu-ibu yang beli misalnya beli apa ya, beli plastik itu di toko plastik lah misalnya. Toko plastiknya udah besar sekali ya, kita beli cuman ya 1, 2, 3 nggak banyak ya. Nah itu kadang-kadang kita cuekin tuh ya. Tapi kalau kita ada di sini ya, misalnya nih ya, kita penyedia merasa ini sebagai inti dan kemudian eh, kita dalam kritis ya, berarti ada di yang pojok kanan atas tadi, maka kita perlu gandeng kerjasama. Nah, ini sebenarnya strategis ya. Misalnya apa ini kalau di kita di PU itu ada pembangunan misalnya bendungan ya untuk mengatasi contoh yang di mana tuh di Ciawi ya, bendungan Sukamahi Ciawi untuk membendung arus yang sungai yang akan ke Jakarta di Ciliwung. Nah, itu bagi penyedianya uangnya besar sekali nih misalnya gitu ya. Kemudian bagi penyedianya juga nilai bisnisnya juga besar. Nah, kritis ya, maka dia cenderung ya bentuknya mungkin macam-macam nih apa nih multi years kontraknya misalnya ya. Karena kalau bisa kita jangan ribet lagi mencari penyedia lagi karena akan mengorbankan impact atau akses ke proyek yang sangat strategis. Oke. Nah, ada kriteria untuk mengevaluasi kinerja penyedia. Tapi Bapak Ibu waspada ya, kriteria ini diambil dari best practice ya. Kita bisa menilai kinerja penyedia itu bagus kalau dia kualitasnya oke. Kalau dia juga selalu ya ada saat kita butuhkan ya. Barangnya itu tidak pernah discontinue. Barang selalu ada ya. Tapi dia juga andai kata kita butuhkan untuk pemeliharaan cepat ya. Kita kalau butuh perbaikan cepat ya. Kita telepon maksimal 20 menit dia udah datang dan sebagainya. Dan harga pun bersaing. Ya. Nah, ini ada 4 kriteria ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau kita mengacu ke Perpres 16, nah itu ya, Perpres 16 tahun 2018, Bapak Ibu masih ingat ya, 2018, ada namanya tujuan 6 tepat ya. 6 tepat. Apa itu 6 tepat? Ada tepat kualitas, ya tepat ini dan sebagainya. Di P16 juga ada klausul tanggung jawab penyedia. Nah, ini ya. Tanggung jawab penyedia. Ini klausul yang di Perpres 54 tidak ada. Nah, sekarang ada. Nah, artinya kriteria ini kalau kita mau mengacu ke Perpres 16, maka idealnya ini mengacu ke tanggung jawab penyedia. Ya. Nah, baru silakan. Ini mau dimasukkan boleh, mau masuk kemana nih? Tanggung jawab penyedia, dia harus bekerja sesuai dengan kualifikasinya, misalnya ya, ngeling dengan tujuan tepat penyedia. Nah, penyediaan tepat itu seperti apa? Didetailkan, misalnya diantaranya ini layanan servisnya oke dan sebagainya, misalnya, ya, ketersediaan dan sebagainya. Oke, jadi ini kriterianya ya. Nah, pertanyaannya mulai rame. Kalau pengadaannya misalnya bukan barang, kalau barang kan jelas ya. Misalnya laptop kualitasnya apa? Misalnya LCD kualitasnya apa? Udah jelas ya. Tapi kalau pengadaannya bukan barang, misalnya konstruksi, nah, waspada itu. Karena misalnya ya, untuk pekerjaan konstruksi
Misalnya nih, kualitas ini isinya macam-macam. Ya, ada kualitas fondasi, ya, ada kualitas dinding, ya, ada kualitas beton dan sebagainya. Artinya kriteria ini harus dikembangkan lagi rinciannya dalam sub-sub kriteria, ya, didetailkan lagi. Oke, ada yang mau tanyakan mungkin Pak Endro? Halo? Iya, Pak. Bentar. Barangkali ada yang mau tanya? Sepertinya tidak ada pertanyaan ini, Pak. Mungkin ada. Lanjut ya. Boleh, lanjut. Boleh, silakan, Pak. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita perlu membuat kategori ya, bagaimana metodenya dan metode pembobotan dan kemungkinan juga menggunakan rasio biaya. Nah, masing-masing punya keuntungan, kelemahan dan bagusnya untuk apa gitu ya. Metode kategori ya, penerapannya mudah, datanya dibutuhkan yang dibutuhkan minimum, kontribusi personal berbeda, bagus untuk perusahaan yang sumber terbatas. Jadi kita akan mengkategorikan apa nih, misalnya kayak di sikap ya. Nah, itu jelas tuh ya. Pokoknya kategorinya berupa spek, kemudian Anda penyedia menu ini dan sebagainya. Nah, itu di sikap misalnya ya menggunakan kategori. Tapi andai kata pun kategori boleh juga di dalamnya dibobot lagi gitu ya. Tapi kelemahannya kemungkinan kurang dapat diandalkan ya. Frekuensi pembaruan kurang ya. Contoh, mohon maaf, di sikap ya, kan nggak mungkin kita di tengah jalan direvisi ya. Di tengah jalan tahu-tahu direvisi ininya, kecuali memang regulasi dibuat ya. Update penyedia akan dilakukan reguler 3 bulan sekali atau sebulan sekali misalnya ya. Sama positif ya, manual. Nah, penggunanya perusahaan kecil atau perusahaan yang membangun sistem evaluasi yang baru membangun ya. Nah, berikutnya ada kemungkinan pembobotan. Apa itu pembobotan? Itu maksudnya, jadi ada, tadi kan kriteria ya. Misalnya kalau di Perpres, tanggung jawab penyedia, 1, itu pelaksanaan kontrak. 2, dari kualitas ya. 3, dari kuantitas. Nah, itu kita bobot. 6 tanggung jawab penyedia, misalnya ya, atau 5 ya, 5 tanggung jawab penyedia, itu 100% bobotnya. Nah, di situ kita mau pakai berapa persen untuk pelaksanaan kontrak. Kita mau pakai untuk kualitas berapa persen, untuk yang ini berapa persen misalnya ya. Kalau 100% itu adalah 5 komponen, nah kita bagi rata aja misalnya 20, 20, 20 boleh. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya keuntungannya ini fleksibel. Kenapa fleksibel? Begitu nanti kita menilai bahwa ini penyedia ini harusnya bobot tingginya itu ada di kualitas, maka kita ganti bobotnya. Maksudnya kita sesuaikan. Ya. Nah, ini sebenarnya dilakukan oleh Bapak Ibu di Pokja ya, terutama saat melakukan evaluasi jasa konsultan. Nah, itu ada pembobotan ya. Atau evaluasi barang pekerjaan dan lainnya yang menggunakan sistem nilai. Nah, itu pembobotan. Seperti itu ya.
Nah, Bapak Ibu bisa merasakan ya, kalau di teman-teman jasa konsultan itu saat evaluasi kan, evaluasi seleksi, itu kan yang dievaluasi tenaga ahli, pengalaman, dan pendekatan dan metodologi. Kalau disingkat, ahli alam demit. Nah, misalnya gitu ya. Nah, bobotnya kan kalau Bapak Ibu cermati kan beda-beda ya, nggak sama. Yang dinilai 3 komponen itu. Kalau bobotnya sama, berarti kan 33%, 33%, 33%. Tapi nyatanya enggak ya. Tenaga ahli sampai 40% misalnya. Pengalaman cukup 20%. Pendekatan metodologi 40%. 40, 20, 40. Nah, gitu ya. Tapi begitu kita masuk misalnya kayak sekarang ya, sensus penduduk menggunakan tenaga ahli juga, ya konsultan juga misalnya. Itu mungkin bobotnya yang paling tinggi demitnya ya. Oke, dapat di ranking ya sama tahu ya di sini kan seperti itu. Biaya tidak terlalu tinggi, kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Contoh, kuantitatifnya ada bobot angkanya. Kualitatifnya, masih ingat Bapak Ibu, kalau saat mengevaluasi jasa konsultan kita mengevaluasi KAK. Nah, itu kan ada unsur kualitatifnya ya. Ini kualitas KAK itu kayak apa sih? Nah, kita mulai detailkan tuh. Nah, kelemahannya fokus pada harga. Ini ininya ya. Sebenarnya ini cocok untuk sistem nilai yang zaman PP 54 nih. Ya, kalau sekarang udah agak berubah ya. Membutuhkan keahlian komputer. Maksudnya apa? Karena yang dibobot ini mungkin akan banyak, ya kalau manual lama ya. Ya minimal Excel lah gitu ya. Oke, pengguna kebanyakan perusahaan ya. Nah, atau kita menggunakan rasio biaya ya. Jadi di situ apa ya? Di mana biaya-biaya yang paling besar, nah itu dikendalikan ya. Ini penyedia seperti apa nih kira-kira ya. Misalnya contoh apa nih? Di eh, konstruksi ya. Konstruksi bangunan itu yang paling besar itu apa ininya? Yang paling gede itu apa? Misalnya beton ya, betonnya misalnya. Nah, berarti nanti waktu mau menilaikan kerja penyedia, kalau pakai rasio biaya, nah beton itu yang paling kita eh, optimalkan penilaiannya, ya. Jadi sih ada rasio biaya. Membutuhkan perhitungan akuntansi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ada namanya cost accounting ya, akuntansi biaya. Misalnya nih, dalam menjalankan kinerja penyedia, penyedia akan mengoptimalkan sumber daya yang pertama bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, kita perlu cek nih, mana nih yang paling apa ya, bobotnya paling tinggi. Berarti maksud juga sebenarnya ke pembobotan ya, tapi ini pendekatan ke basis biayanya. Mana biaya-biaya yang paling tinggi? Dan ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, perusahaan yang persediaannya juga besar. Itu karena ada akuntansi biaya persediaan. Ya. Jadi di situ misalnya perusahaan yang dapat order seperti kayak apa tuh? Ini ya sekarang ya ada order IT ya, penggunaan apa tuh Zoom dan sebagainya. Nah, ya. Kemungkinan ya dia akan membutuhkan banyak persediaan ya. Kalau di sana ya persediaannya terkait dengan IT. Apa itu persediaan dengan IT itu? Ya mungkin alat-alatnya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi kriteria ya kalau yang ada di modul ini itu ada 4 tadi ya. Ada kualitas ya, ada ketersediaan, ada responsiveness dan ada juga harga. Nah, masing-masing dibuat subkriteria. Termasuk ada lagi enggak subnya nanti.
Ya. Kalau hanya cukup di sini, ya, dan sudah memadai, ini nggak usah, ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah cukup di sini ya, ini sudah cukup memadai. Tapi kalau masih perlu ada rincian lagi, ya silahkan di sini. Misalnya ya, di konstruksi ada kualitas ya, ada kualitas, kriteria berumah kualitas. Ternyata ada di sini kualitas beton, ya, beton. Di sini ada kualitas dinding, misalnya. Nah, beton ada lagi di sini, ya. Ada beton itu di apa itu? Cakarayam. Ada beton lagi di tiang, ya. Ada beton lagi, macam-macam. Tergantung, ya. Apa itu? Heterogenitas komponen pembentuk sebuah unit harga satuannya. Nah, ini kalau di modul kita, di buku informasi kita dicontohkan ya, untuk kualitas. Apa tuh kriterianya? Keandalan produk. Apa tuh keandalan produk? Ada namanya ya, rata-rata rendah antar kegagalan. Maksudnya jarang gagal gitu ya. Apa tuh? Jarang reject lah gitu ya. Jadi rata-rata rejectnya tuh kecil, bahkan mendekati nol ya. Kemudian kecil juga ya, apa nih, rata-rata yang kadaluarsanya atau sudah mendekati kadaluarsa ya, misalnya ya. Ini kita misalnya ya, kita purchasing obat. Ini berkali-kali kita dapat obat, ternyata kurang sebulan itu kadaluarsa. Padahal yang kita ingin harapkan adalah sampai 5 bulan, sampai 6 bulan misalnya. Nah, ini cuman 1 bulan, setengah bulan. Nah, itu misalnya ya. Nah, harapannya itu rendah gitu ya. Ada lagi daya tahan produk. Nah, kalau kita lihat ini daya tahan produk itu kan sangat kualitatif ya. Dikembangkan lagi boleh ya, kalau memang itu ada ukurannya. Apa tuh daya tahan produk misalnya mampu apa namanya? Mampu beroperasi sampai suhu di atas 37 derajat misalnya. Nah, daya produk ya. Mampu beroperasi walaupun banyak goncangan-goncangan. Ini misalnya kalau apa ini? Kalau ini ya, kalau ada di kapal gitu ya, kapal itu kan banyak ombak gitu ya. Nah, misalnya. Ini mesin begitu ombaknya gede sekali langsung mati. Wah, ini apa nih daya produknya jelek ya. Oke, nah kalau pembobotan ya Bapak Ibu ya, ini di rating kriteria masing-masing tadi ya. Di sini dibobot lagi. Andai kata ini nilainya misalnya ini 40%, ini misalnya ya. Maka ini bisa jadi misalnya ya, ini 10, ini 10, ini 20, ini misalnya. Nah, ini ya. Jadi kriteria penilaian kemampuannya dia dibobot ya, dirating, dikombinasikan ya dengan kemampuan dan motivasi. Nah, pembobotan kriteria kemampuan, ini kemampuan ya. Kita baru membuat, kemudian pembobotan diberikan menunjukkan tingkat pentingnya kriteria yang diukur dan target pengadaan menjadi dasar pembobotan kriteria. Nah, ini misalnya ya, Bapak Ibu, 3 kriteria penilaian. Ada kinerja teknis, ada keandalan, ada produk. Alokasi bobotnya misalnya ya 10, 10, 9. Nah, berarti di sini misalnya ya
Berarti kriteria di sini totalnya 29 misalnya nih. Nah, 10 poinnya itu di produk. Nah, ini juga di ini lagi ya, didetailkan lagi. Nah, ini kalau menggunakan poin ya, bobot poin. Kalau persentase juga bisa. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu di sini sekali lagi contohnya best practice ya. Misalnya tadi ya ada kualitas ya. Ada dua nih kualitas ya. Ini ada dua kualitas. Ada kinerja teknis, ada keandalan. Ada ketersediaan, ada dua lagi ya. Ya, ini isinya. Jadi kriteria yang kita nilai ya, ini kan ada teknis, keandalan, waktu pengiriman, kesediaan suku cadang, gitu ya. Nah, kita bobot nih. 10, 10, 10, 10, 10 misalnya. Ya, berarti ini nilai maksimal, nilai ideal itu adalah 40. Nah, nanti begitu kita masuk realisasi di kawan-kawan penyedia ya, apakah ya seperti ini sesuai dengan spek? Kalau nggak sesuai, dapatnya berapa? Bukan 10 mungkin ya, bisa 9, bisa 8, bisa 7, bahkan bisa 0. Tergantung ini ya, tergantung perbedaan tidak sesuainya itu kira-kira berapa persen. Nah, gitu ya. Keandalan tadi ya, rata-rata kegagalan produk ya, kemudian kadaluarsa yang cukup rendah atau mendekati kadaluarsa rendah, daya tahan, peralatan dan sebagainya. Sampai waktu pengiriman ya, demikian juga. Nah, kesediaan cukup cadang banyak nih ya, ada jaminan ketersediaan, ada kestabilan keuangan perusahaan. Nah, ini kestabilan keuangan perusahaan ternyata itu bagian dari ketersediaan suku cadang. Bisa jadi ya, karena Bapak Ibu mungkin begitu penyedia kita butuh suku cadang, penyedia misalnya pas kosong, dia harus order dulu ke sebelumnya, maka dia harus bayar dulu. Nah, ternyata itu nggak punya kemampuan keuangan. Nah, ini bisa jelek kinerjanya. Oke. Oh, mohon maaf ya, ini tadi masih 4 ya, ini masih lanjut, 5, ini mestinya 6 nih. Ini 6 ya. Nah, ini sampai angka totalnya 56 berarti ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, pembobotan masing-masing kriteria dan sub kriteria. Nah, dari kriteria tadi kita akan nilai ya bagaimana rentang kriterianya ya, kemudian mana yang akan kita terima sebagai baseline atau dalam bahasa kita kalau dalam bahasa apa tuh? Dalam bahasa UN ya, standar lulus UN, walaupun sekarang UN sudah nggak ada ya. Standar lulusnya kapan atau berapa minimal ya? Oh, matematika harus minimal nilainya 6. Nah, ini namanya standar kelulusan ya, minimal berapa. Nah, ini perlu dibuat nih ya, mana rating yang paling, nah ini yang paling tinggi misalnya ini, ya. Nah, ini contoh saja ya, ranking kriteria penyedia. Ini dapat diterima, sampai ini ya. Kalau syarat kriterianya, ini syaratnya ya. Syaratnya ternyata ini nih. Nah, ini yang paling kecil nih, baseline. Yang paling kecil dari yang dapat diterima. Ini namanya baseline, dalam bahasa kita standar lulus gitu ya. Standar untuk lulus.
Nah, misalnya nih ya, kita coba lihat nih, penyedia A, B, ya, di sini A, B, C nih ya. Masing-masing kriterianya kita tentukan, kriteria teknis, ya. Ada besaran debit yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, ini mungkin barangnya apa? Ini mungkin barangnya pompa ya kali ya. Kok ada debitnya ini? Ya, kegagalan dan sebagainya tadi ya. Ini sudah dinilai, ya, nilai, ya, nilai bobotnya 10, ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu nih kalau kita lihat dari sini ya, ini kok bobotnya ada 10, ada 9, berarti mestinya ada apa namanya? Parameter kalau dalam bahasa kita tuh ada ukuran ya antara nih. Misalnya di poin ini ya. Ini kan bobotnya 10 ya. Ternyata nilai 4 ya, kalau kita bilang nilai 4 berarti nilai tertinggi nih. Nah, ini eh, dapat poin 10. Berarti ini apa namanya? Ada skala Likert ya. Ada namanya skala Likert. Apa tuh skala Likert? Kalau dia memenuhi 1, 2 dan sebagainya. Contoh kalau sini mana nih? Nah, ini ya. Ini skala Likert nih. Ya, ini Bapak Ibu nih. Skala Likert ya. Dari 0 sampai 4. Nah, ini dihitung nih Bapak Ibu. Ditentukan, sorry. Kita ditentukan dulu ya. Kalau 4 tuh artinya ini dan seterusnya ya. Oke, berarti Bapak Ibu di sini ini tabel hasil endingnya ya. Ini kok untuk rata-rata kegagalan yang rendah ini kok dia dapatnya poin 3 ya. Tidak maksimal nih poinnya ya. Kemudian ini kok yang di sini dapatnya poin 4 nih sorry yang tahan ini ya. Poin 4 nih tertinggi ya. Sementara waktu pengiriman kok dapatnya 2. Oh, berarti pengiriman banyak yang telat nih kemungkinan. Ya. Maka bobotnya 20 misalnya. Itu ya. Berarti ini seperti ini kira-kira ya perhitungannya. Ini demikian juga dengan yang kawan-kawan kriteria masing-masing dari penyedia A, B ya. Kriteria berikutnya ada skala Likert juga dinilai dan sampai nah ini ya hasilnya ternyata rekanan A jadi A ya, rekanan B, rekanan C ternyata A 129 ya, B 147. Nah, ternyata tadi berapa nilai maksimum 24 ya. Tadi yang lulus berapa harusnya? Nah, ini ya. Baseline-nya 220. Nah, ternyata dia oh sorry, ini lain ya. Ini menggunakan bukan hari tadi ya. Bobotnya 224. Nah, ini tidak ada yang lulus nih berarti. Ya. Sorry, maaf. Masing-masing nih. Sorry, ini baru capaian ya Bapak Ibu ya. Capaiannya nih, capaian dinilai ya. Bobot maksimumnya 224. Nah, jatuhnya berapa persen nih nanti? Nah, oke, hitung, sorry. Nah, ini ya. Penyedia A 129 bagi dapat 58%. Ini 66%, 63%. Nah, berarti tadi nggak pakai kriteria yang tadi ya, yang ini berarti datanya ada yang kurang nih. Nah, berarti ini yang rendah, ini yang tinggi, yang cukup tinggi. Berarti ini nggak pakai batas nih, mohon maaf. Ini berarti ya di buku informasi ini untuk poin ini ya belum ada keterangan tambahan ya.
keterangan tambahan terkait ini sebenarnya standar lulusnya berapa ini? Ini standar lulusnya berapa? Ini belum ada nih. Ya, standar lulusnya. Tahu-tahu langsung ini peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu ya, kombinasi motivasi dengan kemampuan. Nah, ini harapannya kita ingin penyediaan seperti ini ya, yang seperti H memang benar-benar mampu ya. Kalau dilihat di sini, ini ada yang terpotong nih ya, contohnya ya. H ini berarti ya, sorry, penyedia B ini ada di sini ya. C ada di sini, berarti angkanya di sini ya. Ini angkanya harusnya tadi ya 60 berapa? 60 sekian persen ya, kombinasi antara kemampuan dan motivasi. Oke. Baik. Nah, ini kalau secara konsep umum Bapak Ibu ya, penyedia yang nilainya ini rating ini juga rating subjektif ya. Tapi harapannya berbasis data atau pengalaman yang empiris yang terjadi. Nah, ini di sini contohkan ya. Kalau kita menganalogkan, ini menganalogkan ya. Menganalogkan seperti nilai kita waktu apa tuh di sekolah ya, atau ujian atau kuliah nih. Nah, mungkin bukan 80 kali misalnya ya. 90 mungkin di sini. Nah, itu dan sebagainya. Tergantung nih ya. Tergantung dari kriteria yang mau kita susun apa. Kalau dalam bahasa kawan-kawan Pokja, biasanya kan ada ya, standar nilai yang minimal akan lulus. Kalau di jasa konsultan itu namanya passing grade. Ya. Passing grade minimal berapa? Nah, itu berarti baseline-nya ya, baseline-nya berapa. Oke, jadi ini contoh sekali lagi ya. Nah, penyedia dikelompokkan ya. Kalau kemampuannya tinggi, kemudian motivasi tinggi, ada di sini. Ini sebenarnya dalam bahasa sederhana ini namanya peta ya. Peta kinerja. Peta kinerja yang diharapkan seperti itu. Sehingga nanti waktu real melakukan perhitungan, nanti tinggal dimasukkan. Ini masuk yang mana nih kawan-kawan penyedia ini? Oh, masuk yang di misalnya ya, masuk yang di sini, wow gagal nih karena kita nggak mau. Nah, yang merah ini upayakan berarti dimitigasi ya. Dalam bahasa sederhana, ini contoh lain penyedia kurang atau tidak atau one prestasi misalnya. Nah, sekali lagi ini juga best practice ya. Di kita belum dipraktekkan nih. Oke, Anda paling top markotop, maka nah dikasih apa tuh namanya award atau apa. Kalau kita tuh ya bintang lah ya. Kalau di kawan-kawan ojek online, oh bintang 5 ini misalnya. Nah, ini kita belum ya. Kemudian sampai ke yang berikutnya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu ya. Waktu kita bicara motivasi ada hubungannya dengan masalah kemampuan keuangan penyedia. Nah, kalau evaluasi kinerja penyedia yang ideal, ya kita melihat ya kinerja arus kasnya bagaimana, kinerja hutang penyedia bagaimana. Loh, ini penyedia dapat kontrak kita 100 miliar lebih, tapi kok posisi hutangnya kok sangat tinggi nih misalnya ya. Bahkan turnover persediaan. Tapi jujur data ini belum terbuka penyedia ya. Bahkan yang paling ekstrim ya, kalau di konstruksi kan jelas ya. Di konstruksi itu, di program manajemen mutunya ya,
itu jelas-jelas harus juga clear arus kas penyedia. Itu pun banyak yang tidak mentaatinya ya. Ini jelas nih ya. Ini di pekerjaan konstruksi ya, di apa tuh? Di program mutu kalau nggak salah ya, seingat saya tuh. Di program mutunya sampai arus kas harus disiapkan dan nanti prakteknya bagaimana. Tapi ini yang jarang nih ya. Ini yang belum, ini juga belum. Contoh ya kalau kita e-purchasing ya, kawan-kawan yang sering mendapatkan penyedia tahu-tahu ngirim barangnya telat, kemudian ngirim barangnya banyak yang mendekati kadaluarsa. Nah ini contoh nih ya, kinerja inventorinya berarti harusnya dari awal ketahuan. Nah kita belum ya. Baik, nah kemudian hasil penilaian kinerja penyedia, harapannya kita kelola dengan baik. Bisa menggunakan sistem tadi ya, VMS, Vendor Management System, bisa menggunakan manual, ya, bisa juga menggunakan gabungan ya, gabungan tuh ya ada manualnya, ada juga menggunakan sistem. Kalau contoh di toko daring yang sekarang ada ya, yang Bapak Ibu kalau mau pesan barang misalnya di Tokopedia kan jelas ya ada, oh ini bintang 5 nih, nah gitu ya, itu menggunakan by system. Tapi ke PBJ kita, pengadaan barang kita enggak ya. Kita mau cari mana nih penyedia yang paling banyak bintang 5-nya, cari di LKP enggak ada ya. Bapak Ibu kalau cari akan ketemu yang bernama daftar hitam ya. Nah ini kelemahan kita nih ya, kelemahan kita IT terkait dengan pengadaan barang pemerintah belum transparan, belum optimal memotret prestasi, tapi banyak memotret prestasi. Nah, ini tantangan mestinya malah dibalik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu waktu mau naik ojek online tidak ada itu list hati-hati dengan pengemudi nomor sekian ya, rating bintangnya cuma 2,5, 1,9 nggak ada gitu ya. Nggak ada rating blacklist. Kalau di ojek online ya. Tapi kalau di toko daring ya, toko online ya seperti kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, Bapak Ibu enak tuh ya, karena ada yang bintang 5, ada yang nggak ada bintangnya. Nah, itu bagus tuh sistem seperti itu. Di kita banyak pengadaan langsung. Di kita banyak pengadaan di bawah angka 200 juta. Kita butuh penyedia. Waktu kita butuh, kita nggak punya data. Kita bisnis as usual ya. Alah Pak, seperti biasanya Pak. Pokoknya kalau kita butuh, ya kita cari penyedia, kita minta penawaran, kita nego, selesai Pak. Nah, ini nggak baik sebenarnya. Harusnya kita punya database ya. Nah, silakan pakai manual tuh komputerisasi. Ini kalau manual ya seperti biasanya ya. Walaupun sekarang menggunakan pakai era digital, tapi saya yakin Bapak Ibu kadang-kadang manual masih kita butuhkan ya untuk backup data. Ya. Pertanyaannya, kita ada nggak seperti ini? Saya yakin tuh ya belum ada. Kemudian kalau tadi sistem manual ya menggunakan pendekatan perusahaan ya. Jadi ada yang namanya buku pembantu tiap perusahaan. Oh ini ya perusahaan CDE, ini perusahaan BCD, ini perusahaan ABC. Nah, pendekatannya menggunakan perusahaan. Bisa ya. Nanti di masing-masing perusahaan ada informasinya. Bisa juga
menggunakan item barang. Misalnya ya. Di sini aku enggak Pak, aku kartunya mau menggunakan mana nih kartu obat, mana nih kartu alkes, mana nih kartu ATK, mana nih kartu misalnya ya konstruksi. Nah, misalnya bisa mau menggunakan itu. Tapi nanti ada informasi penyedia di sini ya. Oh, pompa ini tipe A ini ya ternyata ada pasokan dari barang jasa sekian volume, sekian kali atau sekian apa penyedia ini gitu ya. Kalau di sini ya di masing-masing penyedia ya bentuknya alamat, ada barang yang disediakan, ada harga. Sementara kalau di sini pendekatan. Nah, mana yang paling efisien dan efektif untuk menghasilkan informasi penyedia yang cepat, handal, nah itu yang dipilih ya, silahkan. Kalau misalnya ya, ini hanya contoh, kalau kawan-kawan yang relatif penyedianya tidak banyak, ya mungkin mendekatnya pakai ini ya, pakai persediaan. Tapi kalau penyedianya banyak, mungkin idealnya pakai penyedia. Nah ini contoh saja ya, yang ada di LKPP ya. Mungkin ini di sikap ya. Ada di sini. Coba nih ya, coba kita sedikit nih lihat nih. Informasinya hanya perusahaan, alamat, perusahaan dagang, Bandung, kota ya, WRD, NPWP, kemudian telepon. Nah, contohnya Bapak Ibu ya, ini identitas penyedia. Dari mana kira-kira nilainya? Nah, ini belum ada ini. Ya. PT Mada Ingkara Amini itu udah berapa kali, di mana, ya. Ini udah melayani berapa SKPD, misalnya ya. PT Mada Ingkara itu melayani 10 SKPD, dari 10 itu 6 OK, 4 KO. Nah, itu kan jelas tuh. Nah, kayak gitu harusnya. Nah, ini belum ya, Bapak Ibu. Ya. Bahkan tadi ya, kalau kita lihat tadi apa hutang, mana nih data hutang di sini? Nggak ada ini data hutang ya. Tadi ada data hutang, ada namanya kinerja inventory. Mana persediaan di sini nggak ada. Nah, ini berarti IT-nya yang dibangun ya, IT-nya yang dibangun masih sangat belum memadai ya, perlu diinovasi lagi. Nah, Bapak-bapak, kawan-kawan yang punya kemampuan IT diinovasikan bagus tuh ya, karena sekarang membutuhkan itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya ada upaya kita untuk memperbaiki penyedia. Kalau tadi di sini ya, misalnya nih, di data penyedia kita ada penyedia yang tadi ya 10 kali order ternyata 6 kali oke, 4 kali KO. Tapi KO-nya ini belum sampai taraf yang katastrofik ya, bencana. Maksudnya belum sampai taraf yang manipulasi dan sebagainya. Ya kita lakukan briefing ya, debrief ya. Kita lakukan ini Anda minta modelnya di ada pertemuan rutin bisa, atau mau menggunakan komunikasi rutin menggunakan real time ya, dan seterusnya. Sampai ada program pengembangan penyedia. Kita perlu nggak berikutnya ya, ada misalnya nih sosialisasi IT apa, ada mungkin BIMTEK apa, ada mungkin penyedia jangan lupa Anda boleh misalnya ya mengusulkan ke kami ini kira-kira untuk membackup Anda kan selalu gagal ikut tender. Nah, Anda ingin tahu apa misalnya.
itu perlu ya. Oke, Bapak Ibu, materi kita selesai. Selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu. Silakan Bapak Ibu. Halo Pak. Halo ya, Pak, Mbak siapa nih, Bu siapa? Saya Sofi. Pak, ini ada pertanyaan dari peserta. Pak, mau dijawab sekarang atau gimana? Ya, boleh. Apa pertanyaannya? Oke, baik. Saya bacakan ya Pak ya. Ini daripada Rojat Agung SA. Pertanyaannya, terima kasih diberi peluang bertanya. Dalam pengadaan barang, misalnya ada penyedia yang sistem pinjam bendera, untuk penilaian kinerjanya itu yang dinilai personal dalam menjalankan pekerjaan berarti ya Pak, walau pertimbangan kinerja perusahaannya bagus secara track record, karena instansi kami memang masih ada beberapa penyedia yang pinjam bendera, dalam kurung DA. Dia itu apa? Boleh Pak, silahkan dijawab. Oke. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya, pinjam bendera. Aslinya boleh nggak pinjam bendera? Nah, ini coba kita bahas ya. Kalau kita bisa dilihat Mbak Sofi ya, bahan tayang saya ya. Saya mau ngetik soalnya nih, bisa ya? Fenomena pinjam bendera. Mbak Sofi, bisa dilihat ya? Oke, halo. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Oh, dilihat. bisa ya, oke. Pinjam bendera. Kalau kira-kira jika terjadi ya, jika terjadi, bagaimana penilaian kinerjanya? Oke. Baik, Bapak Ibu. Jangan lupa di Perpres ya. Perpres 16 tahun 2018 ya, Bapak Ibu. Ada tujuan 6 tepat ya. 6 tepat ya. Tujuan PBJ yang pertama. Ya. Yang pertama, ada 6 tepat. Salah satunya tepat penyedia. Apa arti tepat penyedia? Nah, ini Bapak Ibu nih. Jujur saya menilai banyak kawan-kawan yang masih menganggap apa ya debatable lah ya. Apa arti tepat penyedia? Padahal yang namanya tepat penyedia ini harapannya ya ini penyedia yang benar-benar penyedia yang ikut dari awal itu siapa gitu ya. Jadi yang namanya tepat penyedia misalnya ya rekanan A ikut tender misalnya ya ikut tender dan oke. Laksanakan kontrak dan oke. Terima pembayaran dan oke. Nah, ini ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, pinjam bendera itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Kenapa kita bisa bilang nggak boleh, Bapak Ibu? Ya. Ya. Undang-undang
1/2004 ya. Pasal saya lupa ya, kalau nggak salah pasal 54 kalau nggak salah, ini tolong dicek ya. PA KPA bertanggung jawab secara formal dan material. Formal dan material. Apa tuh formal? Tender itu ada formalnya. Ya. Ada formalnya tuh tender ya. Nah, PAKPA bertanggung jawab secara formal dan material, tapi untuk tender ditugaskan Pokja. Berarti Pokja mengawal kebenaran formal dan material. Untuk kontrak ditugaskan PPK. Berarti PPK mengawal formal dan material. Ya, dan seterusnya. Artinya formal, datanya itu si A, material, substansinya si A. Gitu. Berarti kalau misalnya ada pinjam bendera, kalau terjadi, hati-hati Bapak Ibu, itu sebenarnya pelanggaran yang cukup serius. Jadi, bagaimana penilaian kinerjanya? Nah, ini jawaban, ya seharusnya kinerjanya tidak baik, Pak. Siapa yang tidak baik? Ya, yang tercatat sejak ikut tender, maka tidak baik dia. Yang tidak tercatat, nah ini ya, yang tidak tercatat tapi menerima bayaran, nah ini hati-hati juga tidak baik nih. Ya, semua melanggar prinsip akuntabel. Apalagi transparan. Coba saat ikut tender atau saat pelaksanaan kontrak, transparan mengomong ke khalayak publik bahwa saya itu sebenarnya bukan saya yang bekerja loh, tapi yang bekerja ini nanti anak buah saya. Nah ini ya. Jadi pertanyaan tadi dari Pak siapa yang melalui Mbak Sofi, penilaian kinerja yang pinjam bendera ya tidak baik tuh sebenarnya. Ya. Itu mungkin Mbak Sofi. Halo. Iya, baik, Pak. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Yaser, Pak. Dari Pak Yaser Ramli menanyakan, ada 2 paket pekerjaan, Pak. Tenaga ahlinya orangnya sama. Nah, apakah yang perlu dilakukan pembobotan tenaga ahli ini hanya di salah satu paket atau kedua-duanya, Pak? Ini menarik nih ya. Oke, baik. Jadi ada bagaimana pembobotannya Pak ya? Iya, betul. Bagaimana pembobotan di salah satu atau kedua-duanya. Ini berarti jasa konsultan ya atau pekerjaan konsultan ini? Jasa konsultan. Nggak dibilangin ya? Oh, jasa konsultan. Ya. Baik. Nah, ini oke, jasa konsultan. Ya, jasa konsultan itu ya berarti yang di ini brandware-nya nih ya. Brandware-nya yang akan kita dapatkan. Tapi yang kita bobot ada ahli, tenaga ahli, alam, ya, pengalaman, demit, ya, pendekatan dan metodologi. Berarti
komponen tenaga ahli ini adalah yang utama nih, ya, utama. Nah, sekarang ada dua paket si A, pekerjaan jasa konsultan, ya, ya. ada misalnya si A gitu ya. Si A ada di 2 paket, ya kan? 2 paket. Baik. Nah, maka Bapak Ibu yang di sini, yang tenaga ahli yang sama ini, nah ini harus dicek status apa itu namanya, pegawai tetap atau bukan, ya. Karena status itu akan mempengaruhi apakah nanti bisa menjalankan atau tidak. Yang kedua, dicek peran TA di KAK. Di KAK dilihat ya, kalau sama-sama pegawai tetap, ya berarti aneh nih orang ini, ada di dua-duanya ya. Kalau misalnya pegawai bukan tetap, ya kalau bukan tetap tinggal dilihat ya bagaimana ikatan dengan rekanan CV atau perusahaannya tersebut ya. Terus lihat peran di TA, karena dicermati di sini nanti ada namanya ya, apakah ada kemiripan mayoritas ya. Karena jika ada ya, maka dua rekanan tersebut bisa melanggar prinsip bersaing. Bisa gugur nih. Bisa gugur. Jadi pertanyaan tenaga ahli yang sama, kemudian ada di paket yang berbeda gitu ya. Di dua paket, di dua paket pekerjaan ada tenaga ahli yang sama gitu ya. Jadi paketnya berbeda nih. Cek status, berarti ini nggak mungkin ya. Yang berarti nggak mungkin ya. Berarti tinggal dicek bukan kemiripan nih. Bukan. Karena beda paket ya. Ini 2 paket pekerjaan yang berbeda kan? Yang berbeda. Nah, berarti kalau di sini tinggal dicek ini timing penugasannya ya. Samakah tanggal atau waktunya. Nah, kalau sama ya ini ada keanehan nih. Berarti ada satu yang akan dikorbankan. Nah, jadi tenaga ahli memang tidak ada larangan ya, tidak ada larangan seperti kayak kemampuan paket hanya berapa gitu ya. Jadi kalau tenaga ahli itu memang paketnya dia mau bisa mohon maaf ya, ekstrimnya ini sampai 1000 itu ya nggak apa-apa juga ya. Tapi dengan catatan tadi di KAK-nya ini basisnya apa? Kalau basisnya adalah kehadiran OH atau waktu penugasan, maka di salah satunya pasti akan dikorbankan, nggak bisa berarti. Jadi kalau bagaimana pembuat-buatannya, ya ini tadi tergantung dari cek di atas, ya. Jadi tergantung dari pengecekan tadi, ya. Plus juga tergantung dari kriteria di dokumen pemilihan. Nah, mestinya di dokumen pemilihan dimunculkan, Pak. Dimunculkan jika terdapat tenaga ahli dengan waktu yang sama, maka akan dilakukan. Nah, itu. Kalau belum ada, ya ini akan ramai nanti. Ya ramainya kita berarti menggunakan
menggunakan pengecekan ini, ya. Tinggal Pokja nanti mempertahankan argumentasinya. Jadi seperti itu Pak Indro kurang lebih. Ya, baik Gimana? Pak. Ya, cukup mungkin Pak Yasir tadi ya. Ya, Pak Yasir Ramli. Berikutnya dari Pak Ari. Pertama Pak Ari minta kalau boleh di-share kertas kerja untuk penilaian kinerja Pak, kalau boleh di-share nanti minta. Oh, boleh. Ntar saya carikan contohnya nanti lewat Pak Indro aja ya. Siap. Yang kedua Pak Ari ini nanyakan dalam penilai kinerja penyedia, apakah sama dengan melakukan menyusun daftar penyedia mampu? Ya. Oke. Baik. Jadi ada namanya, kalau dulu itu namanya DRM ya, daftar rekenan mampu. Sekarang ada daftar penyedia mampu. Ya. Ini dengan hasil penilaian kinerja penyedia. Kalau daftar penyedia mampu, ini kan biasanya dibuat di awal tahun ya kalau nggak salah ya, di awal tahun nih. Tapi kalau hasil penilaian kinerja penyedia dibuat real time nih, ya sudah agak beda. Nah, kalau penyedia mampu digunakan untuk ini ya, untuk apa namanya, kemudahan proses pengadaan ya. Kalau hasil penilaian kinerja penyedia digunakan ya untuk ya, satu jelas nih ya, makin akuntabel penilaian ya sesuai prinsip Perpres ya 16 2018. Yang nggak boleh lupa ya, digunakan untuk menentukan prestasi atau wan prestasi. Kalau daftar penyedia mampu ya tidak terkait dengan prestasi atau wan prestasi. Jadi ini Pak Endro tadi, siapa yang tadi tanya, Pak lupa. Nah, jadi daftar Pak Ari ya. Daftar penyedia mampu ini dulu juga ada Pak ya, zaman dulu namanya DRT, ada daftar rekanan terseleksi, ada ya. Ada lagi DRM, daftar rekanan mampu. Itu dibuat awal tahun ya, atau misalnya nggak awal tahun ya awal sebuah proses gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kinerja penyedia dibuat real time, bisa awal, bisa tengah-tengah, bisa akhir, dan itu tujuannya untuk makin akuntabel proses prinsip Perpres, kemudian menentukan prestasi dan bukan prestasi. Bahkan nih yang endingnya memberi reward dan sanksi atau sanksi. Nah, ini sebenarnya kelemahan Perpres kita nih. Kawan-kawan misalnya ya di BPK ya, kawan-kawan BPK berani-beraninya memberikan kesempatan tambahan waktu, tapi hasil penilaian kerja penyedia tidak didokumentasikan dan tidak menjadi database. Nah ini kalau menurut saya agak-agak apa ya, rawan sebenarnya itu ya, rawan kalau ada yang mempertanyakan ya dari mana dasarnya gitu.
Jadi itu Pak Endro dan Pak Ari sebagai penanya dan kawan-kawan. Jadi ada kemiripan, apa kemiripan? List penyedia bisa ditampilkan dan yang mampu. Tapi kalau penyedia kerja penyedia, list penyedia baik mampu atau nggak mampu tampil. Itu mungkin Pak Indro dan Pak Ari gimana? Ya, baik Pak. Jadi berbeda Pak ya, mana kinerja sama daftar penyedia mampu di awal mungkin ya. Betul. Oke, ada lagi Pak ini Pak Dedi, sebentar, dari Pak Muklis Sirande. Oh, ini dia minta contoh form evaluasi kinerja penyedia sebagai referensi untuk Pokja untuk memberikan masukan ke PPK. Mungkin nanti minta kalau boleh di-share contohnya Pak. Oh iya, ya. Baik, ya. Ya, Oke. contoh nanti saya share ya. Ya. Gimana? Terus dari Pak Dedi Pak, ini menanyakan pada tender pengadaan barang senilai 240 juta, ada peserta CP menawar, namun menggunakan surat dukungan dari PT. Nah, yang ditanyakan PT yang memproduksi barang. Yang ditanyakan apakah hal tersebut termasuk pinjam bendera? Oh, baik. Oke. Nah, ini memang jadi surat dukungan ya itu berbeda dengan pinjam bendera ya. Jadi kalau surat dukungan ya itu namanya ikatan kerja sama yang formal. Sementara kalau pinjam bendera ya, sementara kalau pinjam bendera ini kan tidak formal. Ya, tidak formal. Kalau formal namanya bukan pinjam bendera, itu namanya apa tuh namanya joint venture ya, kerjasama atau apa tuh kalau di namanya apa tuh kalau di kemitraan. Nah, misalnya kemitraan ya. Tidak formal, Pak, tidak formal. Jadi kalau di surat dukungan ini memang ada kerjasama formal. Berbeda, Pak. Jadi nggak apa-apa, Pak, kalau itu. CV dapat dukungan dari PT, dari pabrikan bahkan ya, atau dari mana, itu nggak apa-apa, itu formal. Tapi kalau pinjam bendera, itu tidak formal. Nah, itu berbeda. Oke, baik. Itu mungkin Pak Indro. Ya, oke baik Pak Dedi Mulyadi. Oke, pertanyaan sih sudah tidak ada Pak. Ini mungkin ada satu dari saya, ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Ada pekerjaan jasa lainnya Pak. Contoh jasa cleaning service atau satpam gitu Pak ya. Perusahaannya benar, bagus, tapi ada kasus personilnya ternyata melakukan pencurian. Nah, dalam hal seperti itu, apa itu yang kena personilnya aja secara hukum atau secara manajemen itunya kena juga Pak? Personil yang melakukan pencurian. Nah, oke. Jadi ini saran ya Bapak Ibu ya. Ini kalau ini saya nggak berani saran ya. Ya, cermati kasus pencuriannya terkait dengan ya pekerjaan atau tidak ya. Yang kedua lakukan analisis ya, analisis maksudnya ini ya, atau wawancara secara formal ke penyedia ya tentang bagaimana rekrutmen personel tersebut ya.
Jadi itu untuk mengetahui Pak, mengetahui yang pertama, seperti kasus pencuriannya ya, terkait atau tidak. Nggak terkait. Oke, kalau nggak terkait, kalau terkait udah pasti Pak ya. Ini kalau terkait ya, mohon maaf nih. Ini jika terkait ya, maka ini maka penyedia juga bisa kena Pak. Bisa kemungkinan akan terkait ya. Tapi kalau nggak terkait, nah baru lakukan wawancara nih formal ke penyedia, bagaimana rekrutmen personil tersebut ya, apakah ada proses yang benar atau tidak ya, jangan-jangan ada ini ya, ada apa namanya, ada modusnya. Dan kalau ada waktu, kalau ada waktu ya, telaah hasil olah TKP kepolisian ya. Karena ini akan sangat berhubungan dengan ini hasil kepolisian tuh ini benar-benar case mencuri atau ada modus ya. Modus tuh gini, saya mengutus orang untuk bekerja di kantor A, tapi saya ada tolong ya kamu cermati kantor A itu punya kelemahan apa, kelemahan dan sebagainya. Mungkin nanti eksekutornya bisa personel itu atau orang lain. Nah, itu mungkin itu Pak, saran saya Pak, karena ini case-nya sudah case masuk ini ya. Ya, Jadi ya. kalau nggak terkait ya sebenarnya secara ini nggak masalah, cuman waspada aja, dianalisis kembali. Siap. Itu mungkin Pak Indro. Siap Pak. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau dari jadwalnya jamnya sudah jam 20.30 waktu Jakarta ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau diskusi langsung. Coba saya lihat. Oke. Baik. Sepertinya dari teman-teman semua sudah tidak ada ini Pak. Oke. Berarti saya punya PR ngasih yang Excelnya ya, ntar tak kasih ke Pak Hendro ya. Wah, bukan PR Pak. Ya, makasih udah di-share juga. Iya. Ke siapa? Iya, ke saya, nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Oke, baik. Mungkin ada kesimpulan atau penutup dari Bapak? Baik Bapak Ibu, tadi waktu kita diskusi terkait dengan kinerja penyedia, saran saya Bapak Ibu ya, satu, waspada di sistem kita, sistem baik yang dibangun oleh LKIP atau kawan-kawan di KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintahan Daerah, itu belum mengakomodir bagaimana kinerja penyedia yang real time. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, saran saya dalami penilaian kinerja penyedia ini, karena ini sebenarnya ilmu yang berbasis mandat Perpres, tapi belum banyak yang mengembangkan. Nah, ini saran ya. Yang ketiga, urgensi penilaian kinerja penyedia itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sendiri, pelaku pengadaan, bagi PA nanti mengambil keputusan, dan bagi penyedia juga fairness ya. Fair, tidak ada dusta di antara penyedia dengan macam-macam. Nah, itu fair. Nah, itu perlu ya, karena itu praktek yang bagus. Nah, harapannya namanya juga evaluasi, berarti nanti ada perbaikan ya, value pengadaan kita akan bertambah. Bukan cuma masalah output yang tercapai, tapi penyedia itu makin tertata dengan baik dan kita juga makin akuntabel. Mungkin itu aja Pak Indro dan kawan-kawan. Terima kasih. Kalau ada yang kata kurang berkenan, mohon maaf. Dan kalau ada yang lebih itu hanya dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Indro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mustafa sudah menemani kita nih malam ini, udah sharing-sharing ilmunya juga dan pengalamannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kelas online kita pada malam hari ini.
di situasi saat ini, mohon Bapak Ibu semua ya jaga kondisi, jaga orang-orang terdekat, saling mengingatkan juga. Ya, semoga kita bisa melalui wabah ini secepatnya ya. Mungkin cukup dari saya sekian. Nanti bahan-bahan yang tadi diminta, insya Allah nanti akan di-share di grup WhatsApp ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mustafa. Sama-sama. Sip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.